Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ratu Munawarah akan mempresentasikan tugas proposal yang berjudul penggunaan media gambar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 MI Islamic Center Kaniten Ponorogo pada mata pelajaran Bahasa Arab. Latar belakang proses pembelajaran selain merupakan upaya pemberian ilmu, pengetahuan, atau transfer of knowledge, akan tetapi juga merupakan value education dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pembelajaran dilihat dari ruang lingkupnya, terdiri dari beberapa komponen. Komponen tersebut meliputi tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat, sumber belajar, dan evaluasi. Semua komponen tersebut harus saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai keberhasilan pendidikan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan dalam pembelajaran bahasa Arab, diantaranya faktor diri dalam diri siswa yang menganggap bahasa Arab sebagai pelajaran yang sulit, dan kurangnya kepercayaan diri mereka dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Arab. Selain itu, kurangnya media dan sarana yang mendukung siswa untuk belajar bahasa Arab, termasuk kurangnya kompetensi guru bahasa Arab. Pengajaran yang banyak menggunakan verbalisme tentu akan cepat dan sangat membosankan. Sebaliknya, pengajaran akan lebih baik bila siswa gembira atau senang karena mereka merasa tertarik dengan pelajaran yang diterimanya. Pengajaran yang banyak menggunakan verbalisme sejauh mungkin dihindari karena dapat menghambat daya dan sikap kritis para siswa. Oleh karena itu, pengalaman langsung atau pengalaman konkret yang kemudian menuju kemampuan abstrak merupakan cara yang efektif dan efisien. Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak dapat terlepas dari peran media di dalamnya, sebab alat atau media pendidikan merupakan suatu bagian integral dari proses pendidikan di sekolah. Dalam suatu proses pembelajaran, hendaknya guru harus memahami dan menguasai tentang media pendidikan dan pengajaran, sehingga tujuan pembelajaran dapat berhasil dan efektif, seperti halnya dalam pemilihan media sebagai alat pembelajaran. Salah satu cara untuk mengatasi keadaan tersebut ialah dengan memilih dan menggunakan media yang baik dan sesuai dengan proses pembelajaran agar dapat membantu kelancaran efektivitas dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta mengatasi penggunaan media konvensional dan menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih hidup. Media merupakan salah satu komponen yang dapat merangsang terjadinya proses belajar pada diri siswa, sehingga dapat mendorong proses mengajar. Peran media memang semata-mata untuk membantu guru dalam mengajar. Berbagai bentuk media dapat digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar ke arah yang lebih konkret. Dengan adanya media yang mendukung dalam proses pembelajaran akan lebih menarik, interaktif, dan siswa akan lebih cepat mengolah sebuah informasi tanpa harus melalui proses yang panjang lebar, sehingga secara tidak langsung kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar, antara lain yaitu siswa terlihat kurang berminat dalam belajar, masih rendahnya motivasi belajar siswa, kurangnya perhatian siswa terhadap pembelajaran, guru belum memanfaatkan secara maksimal penggunaan media gambar, kurangnya sarana prasarana yang digunakan ketika belajar bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu pembatasan masalah. Motivasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam penelitian ini hanya dibatasi pada penggunaan media gambar meningkatkan motivasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab kelas 5 MI Islamic Center Kaniten Ponorogo. Yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana upaya guru untuk meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 MI Islamic Center Kaniten Ponorogo pada mata pelajaran bahasa Arab. Yang kedua, bagaimana penggunaan media gambar pada siswa kelas 5 MI Alam Islamic Center Kaniten Ponorogo. Adapun tujuan penelitian yaitu
Yang pertama, untuk mendeskripsikan penggunaan media gambar untuk siswa kelas 5 MI Alam Islamic Center Kanitan Ponorogo pada mata pelajaran Bahasa Arab. Yang kedua, untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 5 MI Alam Islamic Center Kanitan Ponorogo pada mata pelajaran Bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti juga mengambil rujukan dari hasil penelitian sebelumnya, memuat hasil yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan. Walaupun demikian, setiap peneliti dengan objek dan subjek yang berbeda. Walaupun jenis penelitian yang sama, belum tentu menghasilkan tujuan yang sama. Yang pertama yaitu skripsi yang ditulis oleh saudari Erna Rahmawati yang berjudul Penggunaan Media Pembelajaran Bahasa Arab pada Siswa kelas 8 di MTS Muhammadiyah Purwokerto. Yang kedua yaitu skripsi yang ditulis oleh saudara Nasrullah yang berjudul Pengaruh Media Gambar terhadap Prestasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Taman Pendidikan Al-Quran Baitul Hikmah Purwokerto. Selanjutnya yaitu kajian teori. Kajian teori yang pertama yaitu hakikat media. Media adalah segala sesuatu yang dapat diindra yang berfungsi sebagai perantara atau sarana atau alat untuk proses komunikasi, proses belajar mengajar. Menurut Gerlach dan Eli dalam Arsyad, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronik untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Di samping sebagai sistem penyampaian atau mengantar, media sering diganti dengan kata mediator. Menurut Fleming, adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan fungsi atau peranannya, yaitu mengatur dan mendamaikannya. Dengan istilah mediator, media menunjukkan beberapa fungsi atau peranannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar. Ringkasnya, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Setiap kali kata media pendidikan digunakan secara bergantian dengan istilah alat bantu atau media komunikasi seperti yang dikemukakan Hamalik dalam Al-Azhar, di mana ia melihat bahwa hubungan komunikasi belajar akan lancar dengan hasil yang maksimal apabila menggunakan alat bantu yang disebut dengan media gambar. Sedangkan menurut Daryanto, media adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar yang berfungsi memperjelas makna pesan yang disampaikan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai dengan lebih baik atau lebih sempurna. Pada hakikatnya, media telah memperluas atau memperpanjang kemampuan untuk merasakan sesuatu, mendengar, mencium, dan sebagainya. Media ini merupakan peralatan yang digunakan untuk membantu atau mempermudah proses pembelajaran. Media gambar merupakan media visual yang tidak diproyeksikan. Yang kedua yaitu hakikat media gambar. Gambar sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas pengertian pada peserta didik dapat lebih memperhatikan terhadap benda-benda atau hal-hal yang belum pernah dilihatnya yang berkaitan dengan pelajaran. Gambar dapat membantu guru dalam mencapai tujuan instruksional karena gambar termasuk media pelajaran. Gambar dapat membantu guru dalam mencapai tujuan instruksional karena gambar
media yang mudah dan murah serta besar, artinya untuk mempertinggi nilai pengajaran. Gambar juga dapat memberi pengalaman dan pengertian peserta didik menjadi lebih luas, lebih jelas dan tidak mudah dilupakan, serta lebih konkret dalam ingatan dan asosiasi peserta didik. Adapun manfaat media gambar dalam proses instruksional adalah penyampaian dan penjelasan mengenai informasi, pesan, ide, dan sebagainya. Dapat memberi pesan. Secara umum, media gambar adalah semua bentuk perantara yang dipakai oleh sebagai penyebar ide atau gagasan, sehingga ide atau gagasan tersebut sampai kepada penerima. Media gambar berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Gambar adalah tiruan barang atau orang, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Gambar merupakan media visual dua dimensi di atas bidang yang tidak transparan. Guru dapat menggunakan gambar untuk memberikan gambaran tentang sesuatu sehingga penjelasan lebih konkret bila dibandingkan diuraikan dengan kata-kata. Yang selanjutnya yaitu fungsi media. Hamalik mengemukakan bahwa pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologi terhadap siswa. Di samping membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pengajaran juga dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Media pengajaran mempunyai fungsi antara lain yang pertama yaitu membantu memudahkan belajar bagi siswa atau mahasiswa dan memudahkan mengajar guru atau dosen. Yang kedua, memberikan pengalaman lebih nyata yang abstrak dapat menjadi konkret. Menarik perhatian siswa lebih besar, jalannya pelajaran tidak membosankan. Yang keempat, semua indera murid dapat diaktifkan. Kelemahan satu indera dapat diimbangi oleh kekuatan indera lainnya. Yang kelima, lebih menarik perhatian dan minat murid dalam belajar. Yang keenam, dapat membangkitkan dunia teori dengan realitasnya. Adapun Letts mengemukakan 4 fungsi media pengajaran, khususnya media visual, yaitu atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi kepada si pelajar yang berkaitan dengan makna visual yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu afektif. Media visual dapat dilihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat menggugah emosi dan sikap siswa. Yang selanjutnya itu kognitif. Media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. Yang selanjutnya itu kompensatoris. Media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks, membantu siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selanjutnya yaitu jenis-jenis media. Ada beberapa jenis media pengajaran yang bisa digunakan dalam proses pengajaran, antara lain yaitu media grafis seperti gambar, foto, grafik, bagan atau diagram, poster, kartun, komik, dan lain-lain. Media grafis sering juga disebut media dua dimensi, yakni media yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Yang kedua, media tiga dimensi, yaitu dalam bentuk model seperti model padat, model penampang, model susunan, model kerja, diorama, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media proyeksi seperti slide, film strip, film, penggunaan HP, dan lain-lain. Yang keempat, penggunaan lingkungan sebagai media pengajaran. Penggunaan media di atas tidak dilihat atau dinilai dari segi kecanggihan medianya, tetapi yang lebih penting adalah fungsi dan perencanaannya dalam membantu mempertinggi proses pengajaran. Yang selanjutnya itu motivasi belajar. Motivasi belajar memiliki peranan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Motivasi ini memiliki pengaruh besar
yang besar terhadap proses belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi kuat akan mempunyai banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai seberapa besar peran dari motivasi, terlebih dahulu dibahas mengenai pengertian motivasi. Menurut Syamsun, motivasi berasal dari kata motif yang berarti dalam diri seorang yang mendorongnya untuk bertindak melakukan sesuatu kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan. Menurut ahli ilmu jiwa yaitu Maslow, dijelaskan bahwa dalam motivasi itu ada suatu hierarki. Maksudnya motivasi itu ada tingkatannya, yakni dari bawah ke atas. Dalam hal ini ada beberapa teori tentang motivasi yang selalu berhubungan dengan kebutuhan, yaitu yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis seperti lapar, haus, kebutuhan untuk istirahat dan lain sebagainya. Yang B, kebutuhan akan keamanan, security, yaitu rasa aman, bebas dari rasa takut dan kecemasan. Yang C, kebutuhan akan cinta dan kasih rasa diterima dalam suatu masyarakat atau golongan, keluarga, sekolah, atau kelompok. Yang D, kebutuhan akan penghargaan, meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Yang E, kebutuhan untuk mewujudkan diri sendiri, yakni mengembangkan bakat dengan usaha mencapai hasil dalam bidang pengetahuan sosial dan pembentukan pribadi. Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan motivasi merupakan suatu dorongan yang timbul oleh adanya rangsangan dari dalam maupun dari luar, sehingga seorang berkeinginan untuk mengadakan perubahan tingkah laku atau aktivitas tertentu lebih baik dari keadaan sebelumnya, dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendorong manusia untuk melakukan suatu aktivitas yang didasarkan atas kebutuhan yang akan dipenuhi. Yang kedua, menentukan roh tujuan yang hendak dicapai. Dan yang ketiga, menentukan perubahan yang harus dilakukan. Yang selanjutnya itu ciri-ciri motivasi belajar. Seorang yang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat pada diri orang tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa pendapat mengenai ciri-ciri motivasi belajar, yaitu yang pertama, bahwa motivasi belajar yang ada pada diri seorang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, tekun menghadapi tugas, yaitu siswa dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak berhenti sebelum selesai. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan, yaitu siswa tidak mudah putus asa. Yang ketiga, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah atau minat untuk sukses. Yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan terhadap tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Ciri-ciri motivasi belajar menurut Hamzah dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Adanya hasrat dan keinginan berhasil, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita masa depan, adanya penghargaan dalam belajar, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar, adanya lingkungan belajar yang kondusif. Yang selanjutnya itu tipe motivasi. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup dalam situasi belajar yang bersumber dari kebutuhan dan tujuan siswa tersendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dan dari luar situasi belajar seperti angka, kredit, ijazah, tingkatan, hadiah, medali, pertentangan, dan persaingan. Fungsi motivasi belajar. Yang pertama, mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepas energi. Yang kedua, menentukan alat pembuatan, yakni ke arah tujuan yang lebih dicapai. Yang ketiga, menyelesaikan pembuatan, yaitu menjelaskan perbuatan mana yang akan dijadikan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi semua tujuan tersebut. Yang selanjutnya itu kerangka berpikir. Jika penerapan media bergambar pada pembelajaran bahasa Arab kelas 5 dilakukan dengan tepat, maka penguasaan materi tersebut akan meningkatkan dan memberikan pemahaman yang baik kepada siswa. Yang selanjutnya itu pengajuan hipotesis tindakan. Penerapan media gambar dapat meningkatkan penguasaan materi bahasa Arab untuk kelas 5 pada mata pelajaran bahasa Arab.
Yang selanjutnya itu metode penelitian. Ya, itu terdiri dari perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap observasi, dan refleksi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.